Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang reaksi anabolisme, khususnya tentang fotosintesis. Wih, simak ya! Nah, reaksi anabolisme itu adalah reaksi penyusunan molekul kompleks yang berasal dari senyawa sederhana. Jadi ini kebalikan dari reaksi katabolisme. Nah, ada beberapa contoh reaksi anabolisme dalam kehidupan sehari-hari. Ada kemosintesis yang biasanya dilakukan oleh kelompok bakteri dan ada fotosintesis. Bedanya, sumber energi kemosintesis berasal dari bahan kimia, sedangkan fotosintesis berasal dari cahaya. Nah, dalam video ini kita akan fokus membahas tentang fotosintesis. Nah, dalam materi fotosintesis ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang struktur kloroplas, reaksi terang, dan reaksi gelap. Namun dalam video ini kita hanya akan membahas sampai ke reaksi terang saja. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana sih proses fotosintesis secara umum. Nah, fotosintesis terjadi di salah satu organel sel yang dinamakan dengan kloroplas, di mana terdapat dua macam tahapan dalam proses fotosintesis. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, reaksi kimia dari fotosintesis bisa kalian lihat di gambar yang ada di bawah, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke reaksi terang, kita harus tahu dulu bagaimana sih struktur kloroplas sebagai salah satu pendukung dari peristiwa fotosintesis. Nah, kloroplas ini memiliki struktur yang istimewa. Kenapa? Karena dia memiliki dua membran, ada membran luar dan ada membran dalam. Nah, kemudian pada kloroplas kita juga temukan adanya struktur yang menyerupai kepingan logam yang dinamakan dengan tilakoid. Tumpukan tilakoid itu dinamakan dengan grana atau granul. Nah, fungsi dari bagian ini adalah untuk melakukan reaksi terang. Selain itu juga ditemukan yang namanya stoma. Stoma itu adalah cairan yang mengisi kloroplas dan berfungsi sebagai tempat reaksi gelap. Nah, jadi udah pada tahu kan struktur kloroplas? Nah, sekarang apa sih peranan kloroplas dalam fotosintesis? Nah, ternyata kloroplas itu berperan dalam menyerap energi cahaya yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi begini. Cahaya tampak atau cahaya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu punya panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Nah, cahaya ini kalau kita uraikan itu bisa membawa banyak warna, jadi seperti warna pelangi, beige, biru. Nah, kalian lihat gambar di samping, ada percobaan yang dilakukan oleh Angelman, di mana dia meletakkan alga atau ganggang pada cahaya dengan panjang gelombang tertentu, dan kemudian diberikan bakteri aerob. Nah, ganggangnya pasti akan fotosintesis. Sekarang kalian lihat, bakteri aerob itu akan berkumpul di bagian-bagian yang memiliki cahaya dengan warna ungu, biru, dan merah. Maka, kalau kita lihat di sini, spektrum warna yang efektif untuk fotosintesis itu ada 3, ada merah, ungu, dan biru. Sedangkan yang paling tidak efektif itu adalah kuning dan hijau. Nah, jadi kloroplas di sini berperan juga untuk membantu menangkap energi cahaya dengan cahaya yang efektif seperti warna yang sudah saya sebutkan. Nah, ada dua tahapan fotosintesis, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini yang dimaksud dengan reaksi gelap bukan reaksi yang terjadi di malam hari, melainkan reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari, kebalikan dengan reaksi terang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang reaksi terang. Ada beberapa hal yang terjadi di tahapan reaksi terang. Yang pertama, reaksi terang terjadi di tilakoid dengan bahan baku utama adalah air atau H2O. Nah, dalam tahapan ini terjadi yang namanya fotolisis air dan juga terjadi fotoeksitasi elektron.
Nah, hasil dari tahapan ini adalah 6 oksigen. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih tahapan dari reaksi perang. Tahapan yang pertama, energi matahari akan mengeluarkan energinya yang dinamakan dengan foton. Jadi cahaya matahari akan mengeluarkan energi yang dinamakan dengan foton. Nah, foton ditangkap oleh fotosistem. Fotosistem itu adalah kompleks penerima cahaya. Ada dua macam fotosistem. Ada fotosistem 1 yang mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang P680 sehingga dinamakan dengan P680, dan ada fotosistem 2 yang mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer sehingga namanya P700. Nah, sampai di sini apa yang selanjutnya terjadi pada si foton itu? Nah, foton akan dibawa menuju ke pusat reaksi. Jadi foton ini mengandung elektron. Nah, elektronnya itu akan dibawa menuju ke pusat reaksi. Sampai di pusat reaksi terjadi yang namanya fotoeksitasi elektron. Nah, fotoeksitasi elektron itu adalah pemompaan elektron berkekuatan tinggi. Jalur fotofosforilasi non-siklik itu diawali dengan ditangkapnya cahaya oleh fotosistem kedua atau P680 dan menyebabkan terjadinya fotoeksitasi elektron. Nah, setelah itu, saat terjadi fotoeksitasi elektron, juga terjadi yang namanya fotolisis air. Jadi, fotolisis air itu adalah pemecahan molekul air akibat proses fotoeksitasi elektron. Nah, pemecahan air ini akan menghasilkan beberapa senyawa. Ada 2 elektron, ada 2 H+, dan ada setengah O2. 2 H+ dan 2 elektron akan dibawa ke tahap berikutnya. Sedangkan oksigen itu akan dilepaskan ke lingkungan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat setelah itu apa yang akan terjadi. Elektron itu akan masuk ke rantai transport elektron yang terdiri atas beberapa senyawa seperti plastoguanin, sitokrom, dan plastosianin. Nah, sepanjang perjalanan elektron akan menghasilkan ATP. Setelah itu, elektron akan mengalami hal berikut. Elektron akan diterima oleh fotosistem 1 dan dibawa menuju ke rantai akseptor primer. Tapi sudah ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu oksigen dan ATP. Nah, setelah dia dibawa oleh akseptor primer, elektron akan berikatan dengan NADP plus reduktase membantu proses pembentukan NADPH. Jadi, ada 3 produk yang dihasilkan dalam fotofosforilasi non-siklik dan menggunakan 2 macam fotosistem. Yang pertama menggunakan fotosistem 2 dan selanjutnya menggunakan fotosistem yang pertama. Nah, hasil fotofosforilasi non-siklik itu adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Nah, sekarang kenapa namanya fotofosforilasi non-siklik? Karena elektron tidak membentuk siklus, jadi elektronnya tidak kembali dan berhenti di NADPH. Nah, NADPH nanti akan digunakan sebagai bahan baku tahap selanjutnya, yaitu reaksi ulang. Nah, sekarang kita akan lihat jalur yang kedua, yaitu jalur siklik. Pada jalur siklik, elektron yang dibawa oleh foton itu akan langsung diterima oleh fotosistem 1 dan dibawa menuju ke akseptor primer. Setelah itu, elektron akan masuk ke kompleks rantai transfer elektron dan menghasilkan ATP, lalu kembali lagi ke fotosistem 1, begitu seterusnya. Nah, reaksi siklik ini terjadi saat tumbuhan kekurangan ATP. Jadi, reaksi ini terjadi secara otomatis. Saat kebutuhan ATP sudah terpenuhi, tumbuhan akan kembali melakukan jalur non-siklik sebagaimana mestinya. Nah, dalam fotofosforilasi siklik berarti kita kenal hanya ada satu fotosistem yang terlibat, yaitu fotosistem 1 saja. Maka bisa kita bedakan fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Dalam hal ini dilihat dari hasilnya,
ATP itu dihasilkan baik oleh jalur non-siklik maupun siklik. Sedangkan NADPH dan O2 itu hanya dihasilkan oleh jalur non-siklik. Nah, selain itu, pada jalur non-siklik ditemukan dua macam fotosistem, sedangkan jalur siklik membutuhkan satu macam fotosistem. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang tahapan reaksi terang dalam fotosintesis. Sampai jumpa di video berikutnya tentang reaksi gelap dalam fotosintesis. Terima kasih.